Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto, teman-teman. Seperti biasa di awal minggu kita akan bahas mengenai ada apa aja ya di minggu ini. Lalu kita lihat juga secara teknikalnya playing out seperti apa dan plan untuk minggu ini. Teman-teman, kita akan update dengan berita-berita terbaru. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya atau like juga. Dan sekali lagi thank you semua untuk supportnya. Kita langsung masuk aja dulu ke dalam intronya terlebih dahulu ya. Oke, nah kita coba bahas mengenai update market crypto mungkin ya. Apa yang terjadi teman-teman ya. Kalau kita lihat dalam 24 jam terakhir sedikit ada penurunan lagi teman-teman. Bitcoin terus sekitar 3%. Dan ya menurut saya pribadi minggu ini mungkin minggu yang akan cukup nggak terlalu bagus untuk market. Tapi kita lihat ya apakah nanti Bitcoin mengalami penurunan juga gitu ya. Lalu kalau kita lihat Sui masih outperforming the market teman-teman. Jadi kalau ditanya altcoin nggak bergerak, tapi ini Sui naiknya 100% dalam satu minggu terakhir. 100% loh. Jadi sebenarnya kalau kita bisa cherry picking, artinya kita bisa pick the right altcoins atau the right coins, itu masih bisa mengalami gain yang cukup signifikan di dalam market. Ya, mungkin nggak semuanya. Ya, ini hanya beberapa aja. Tapi naik 100% dalam satu minggu itu jarang sekali terjadi gitu ya. Mau di market financial dimanapun. Ya, hanya di market crypto biasanya. Masih naik sekitar 15%. Apakah beli Sui saat ini? Enggak, teman-teman. Ya, saya saranin sih sebenarnya jangan. Karena udah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan keadaan market yang kurang bagus gitu ya. Jadi ini saya coba bahas bukan ajakan untuk membeli atau menjual. Tapi kembali lagi disclaimer on ya. Karena setiap keputusan pasti di tangan teman-teman. Oke? Apakah ada yang mengalami penurunan? Ada seperti Beam, Bread, Solana, ada sedikit turun tapi nggak terlalu signifikan ya. Oke, kita coba cek ke Fear and Greed Index. Fear and Greed Index ini di Extreme Fear ya. Extreme Fear ini biasanya sebenarnya a good time to buy ya. Biasanya kita akan seperti itu teman-teman. Tapi ya kembali lagi kalau saya pribadi melihat kalau market bottoming, there is no rush ya. Nggak harus terburu-buru, wah langsung masuk jebret dengan capital yang besar gitu. Teman-teman bisa lihat dulu market konsolidasi dulu gitu ya, nggak harus terburu-buru untuk mencicil atau dollar cost averaging ya di dalam market sendiri. Kalau kita lihat di minggu ini ya pastinya kita mau bahas mengenai data-data apa sih yang keluar teman-teman ya. Ini saya sudah sort, saya sudah menyaring yang penting ya teman-teman. Pertama ada PPI atau Producer Price Index itu di hari Selasa ya, besok malam itu jam 7.30 setengah 8 WIB. Lalu kita lihat juga ada CPI, nanti ini CPI jam setengah 8 ya, setengah 8-nya tapi Wednesday atau hari Rabu setengah 8 malam. Lalu udah nggak terlalu banyak sih teman-teman ya. Housing ya udah itu aja, berarti Selasa sama Rabu itu yang akan menjadi gejolak market ya. Rabu malam dan Selasa malam, tapi lebih fokusnya sebenarnya di Rabu malam karena biasanya CPI ini yang lebih penting karena ini lebih berdampak terhadap policy the Fed, apakah mereka mau cut suku bunga ataupun indikasi resesi. Itu biasanya mulai dari CPI juga atau Consumer Price Index ya. Tapi kita nggak akan terlalu dalam mengenai makro. Intinya teman-teman tahu dulu bahwa key dates ya atau key waktunya ya dengan gejolak market itu kapan. Nextnya itu ada beberapa analisa yang saya mau share juga teman-teman sebelum nanti kita bahas masuk ke area teknikal. Wah ini langsung turun langsung bounce lagi. Ini typical Monday price action sebenarnya. Tapi kita bahas teknikal nanti lebih dalam ya di belakang video. Kita lihat dulu beberapa analisa teman-teman. Ini adalah Bitcoin growth trajectory after the fourth halving. Dan bisa dikatakan kata Econometrics adalah Bitcoin has dipped below its historical post halving. Jadi sebenarnya bisa dikatakan ya post halving, jadi setelah halving teman-teman, kan halving di bulan April kalau nggak salah. Di cycle kali ini bisa dikatakan ini bisa dibilang cycle yang dimana Bitcoin nggak terlalu perform bagus lah istilahnya. Tapi pasti cycle ini dan cycle kemarin pun juga cukup berbeda karena teman-teman harus tahu di beberapa cycle sebelum sebelum ini gitu ya, di first halving atau second halving atau third halving, kita nggak pernah menyentuh all time high sebelum halving. Biasanya setelah baru kita mengalami kenaikan. Jadi udah ada perbedaan ya di hal itu. Dan kalau kita lihat ini adalah pertumbuhan atau harga Bitcoin lah secara trajektorinya ya setelah halving. Jadi ini persentase ya teman-teman, persentase. Dan kita bisa lihat bahwa sebenarnya technically di sini
kita turun ya, bahkan turun dari average-nya gitu, atau harga rata-ratanya. Jadi ini cukup nggak terlalu bagus gitu ya, tapi sebenarnya ini bukan suatu indikator yang harus diikutin gitu ya, karena ini hanya analisa-analisa aja. Dan ya intinya kita tahu bahwa agak ada perbedaan ya siklus ini dengan siklus sebelum-sebelumnya. Nah, tapi ada big news teman-teman ya. Ini baru aja nih dari El Salvador, di mana El Salvador baru mengumumkan 1,6 miliar dolar private investment di Newport, bukan di Port, tapi di La Union. Ya, ini adalah pelabuhan namanya Newport, investment dari Newport Holding gitu ya. Di mana di Bitcoin City. Ya, karena El Salvador itu kalau teman-teman kurang tahu atau kurang update, mereka itu merencanakan mereka membuat suatu kota yang namanya Bitcoin City, karena El Salvador ini sudah mengesahkan istilah Bitcoin ini menjadi salah satu mata uangnya mereka. Jadi personally menurut saya ini akan menarik. Dalam 10 tahun ke depan ya, kita akan lihat nih, El Salvador negara pertama yang mengadopsi ya, dengan presidennya Nayib Bukele, itu sangat optimis terhadap Bitcoin. Apakah gitu ya, pandangan dia terhadap Bitcoin ini membawa negara El Salvador itu semakin maju gitu. Ini akan menjadi hal yang menarik untuk kita lihat dalam beberapa tahun ke depan. Pastinya harga Bitcoin itu akan menentukan juga gitu, karena kalau harga Bitcoinnya makin lama makin tinggi ya, naik terus gitu istilahnya, reserve mereka itu juga semakin tinggi karena El Salvador itu juga punya Bitcoin. And then kita ngomongin big news nih. Nah, ini kalau teman-teman nonton video ini, catat nih ya, kalau misalnya masih baru-baru nih pada saat baru upload, Donald Trump dan Elon Musk akan mengadakan live conversation di X ya. Jam berapa? Itu jam 8 PM ET atau Eastern Time. Itu kalau nggak salah, nanti teman-teman cek lagi, itu jam 7 pagi WIB ya. Berarti pada saat ini saya post misalnya malam, berarti paginya jam 7 pagi teman-teman. Jadi harus dicek ya. Trump recently attended Bitcoin 2024 conference ya, kan dia ke Bitcoin 2024. Jadi kita mau tahu, bisa jadi kalau Elon Musk mulai ada sedikit membahas mengenai let's say crypto atau Bitcoin, nah itu mungkin akan ada gejolak juga di dalam market. Mungkin rata-rata akan mengalami kenaikan, tapi kita akan lihat gitu ya. Bisa jadi ya dia fokusnya hanya di election aja, itu juga bisa di pemilu, jadi nggak membahas crypto. Tapi stay tune teman-teman, dan pastinya biasanya nih meme-meme yang dari Elon Musk atau Donald Trump nih akan mengalami kenaikan juga gitu ya pada saat mereka ada event seperti ini. Nah, kita akan bahas mengenai beberapa liquidity ya, ini lebih ke arah fokus ke teknikal teman-teman, jadi biar mengerti juga gitu ya secara price action bagaimana. Kalau kita lihat dari sini teman-teman, secara liquidity Bitcoin overall sebenarnya cukup clean ya. Di sini liquidation yang paling beratnya itu di area kisaran 69.000, tapi saya rasa sendiri pribadi untuk kita tes lagi ke 70.000 untuk saat ini agak sedikit susah gitu, akan ada sedikit susah untuk liquidationnya. Di bawah ini udah mulai ada zona-zona magnet, tapi liquidationnya sendiri belum dalam skala yang besar gitu, jadi ya masih cukup kecil lah gitu ya. Jadi kita nggak bisa bilang ini adalah liquidation time. Nah, tapi ada satu yang saya cukup menarik teman-teman. Ini adalah hampir sama seperti liquidation gitu ya, tapi ini adalah order book ya, order book. Jadi kalau kita lihat seperti ini, let's say yang di sini gitu teman-teman, ini adalah order book dengan sell order di atas soalnya, sell order. Jadi orang-orang beli Bitcoin ya, ini Bitcoin beli order, taruh di atas limit order gitu. Jadi mau jual Bitcoin di harga ini. Kalau di bawah seperti ini adalah untuk beli, order book, buy order. Nah, kalau kita lihat nih ya, kemarin ini weekend, pas weekend kemarin ini sell ordernya tinggi sekali. Banyak sekali orang-orang yang taruh order di area ini. Gitu. Makanya kita bisa lihat weekend kemarin ya. Ini bisa biar di translate teman-teman. Weekend kemarin ya, let's say di sini nih, pada saat di sini ini Bitcoin istilahnya nggak bisa mengalami kenaikan lebih lagi gitu, kayak ketahan gitu kalau kita lihat ya dari translate dari ini gitu. Jadi dia udah mulai naik, tapi ada sell order di sini. Nah, istilahnya nggak bisa naik karena resistance. Sell order ini kan menjadi resistance kan, dan memang persis di area kalau kita zooming in ya ke area let's say 12 jam gitu. Ini adalah area yang saya sudah bahas menjadi key level gitu. Jadi banyak orang yang mungkin sebelumnya support menjadi resistance. Ini untuk menahan harga Bitcoin. Ada big wall lah, ada tembok besar gitu. Dan kalau kita perhatikan lebih lanjut,
technically kalau menurut saya sell order ini belum keambil gitu ya. Jadi ini istilahnya harga Bitcoin menurut saya masih ke pressure. Makanya kalau kita lihat outlook minggu ini bagaimana dengan adanya CPI, PPI, cenderung sebenarnya kalau pribadi saya melihat akan ada sedikit downside gitu ya. Akan ada penurunan hampir mirip seperti video yang terakhir saya bahas juga, teman-teman. Ya, jadi kita lihat di sini masih konsolidasi, tapi sebenarnya yang saat ini sih typical Monday price action, di mana belum begitu jelas secara pergerakannya gitu. Tapi nanti kita masuk lebih dalam, teman-teman. Tapi sebelum itu saya mau bahas mengenai promo ini. Ya, ini lagi ada promosi, promotions campaign, teman-teman, ada campaign dengan Bitget. Ya, ini salah satu sebenarnya kalau teman-teman yang belum ada Bitget, mendingan ambil gitu ya. Karena ini menurut saya ini the best kalau teman-teman belum ada Bitget gitu ya. Daftar gitu ya. Karena mendapatkan reward yang besar, bahkan bisa sampai 462 BGB. Waktu teman-teman tinggal 9 hari lagi ya. Jadi langsung cek aja. Caranya gimana? Caranya sebenarnya tinggal daftar dengan link saya nanti di bawah gitu ya. Daftar YN1 kodenya. Lalu buka nanti website ini ya, nanti saya kasih linknya juga. Lalu tinggal klik daftar sekarang. Teman-teman daftar sekarang, klik berarti udah kedaftar nih. Lalu tinggal kerjain tugas. Tugasnya gampang, deposit bersih. Let's say kalau teman-teman deposit 100 USDT, nanti dapat 5 BGB. Ya, 5 BGB sekarang nih 1 BGB 0,9, tapi lebih gampang mungkin 1 BGB $1 gitu. Jadi deposit 100 dapat $5 gitu ya. Teman-teman deposit $1000 dapat $5. Teman-teman trading $2000 dapat 5 BGB lagi. Kembali lagi, ini kan trading di, kalau misalnya teman-teman pakai futures ya, leverage market, cukup mudah untuk mendapatkan volume sebenarnya ya, tapi saya nggak memaksakan. Tapi at least teman-teman kalau misalnya deposit dan ini udah dapat 10 BGB, jadi $10 secara free gitu. Jadi kenapa enggak pada saat market lagi seperti ini kan, sesuatu yang gratis, yang free ini kan bisa diambil gitu ya. Ada syarat dan ketentuannya, tapi mudah sih sebenarnya, teman-teman tinggal baca aja, nggak terlalu banyak aturannya. Ya intinya daftar, nanti akan didistribusi setelah promosi berakhir gitu ya. Jadi go get it, teman-teman ya. Jarang sekali dapat campaign promotion seperti ini gitu. Jadi manfaatkan. Oke? Nah, kita sekarang masuk aja, balik lagi ke Bitcoin ya. Tadi kan saya bilang sedikit ada ini ya, pressure ya. Karena pressure yang di area ini gitu ya, selling pressure di sini belum kelihatan lagi nih. Maksudnya istilahnya masih ada gitu kalau menurut saya pribadi. Jadi kalau Bitcoin let's say naik ke 60.000 lagi gitu, kemungkinan mereka akan sell order lagi di sini 62.000. Ini akan menjadi resistance yang sangat kuat untuk kita break gitu ya. Nah, lalu bagaimana nextnya? Sebenarnya saya melihat dua hal gitu ya. Kalau misalnya kita mau mulai beli lagi istilahnya, karena nggak terlalu terburu-buru, karena menurut saya pribadi saya masih cukup optimis bahwa level kisaran 53-54 ribu atau di area 51-52 ini akan ke field untuk Bitcoin mengalami penurunan ke area ini gitu. Jadi mungkin saya geser gitu ya. Kita akan lihat apakah area ini akan menjadi the new support atau demand zone gitu ya. Possible sebenarnya untuk area 49.000 ini menjadi bottom, teman-teman, tapi belum bisa dipastikan. Namun menurut saya area 52.000 ini menjadi good level lah untuk beli Bitcoin lagi gitu, karena istilah beli Bitcoin di harga 50.000 ya, cukup murah kan. Nah, kalau kita lihat juga di CME gap ya, karena kan abis weekend teman-teman, ini langsung ketutup juga sih. Jadi price action hari Senin tuh biasanya paling cukup choppy lah istilahnya, jadi bingung mau kemana arahnya. Tapi ini kita lihat tadi open gap gitu ya, open gap kan tutupnya hari Jumat ya, Jumat di Amerika tutup gitu ya, baru tutup langsung buka lagi, ini langsung udah ketutup gapnya gitu. Jadi langsung naik, terus turun, terus sekarang naik lagi. Jadi cukup bingung gitu ya. Kemungkinan masih akan seperti ini sampai kita tunggu juga si ini Elon Musk sama si Donald Trump gitu. Jadi ya ini hampir setiap hari ada event sih gitu ya. Tapi most likely menurut saya lebih ke arah sedikit pressure to the downside gitu ya. Tapi kita akan lihat reaksi Bitcoin di area ini. Let's say kalau dia naik lagi ke area 61.000, kita mau lihat reaksi dia gimana nih. Kalau memang demand-nya ada, nggak ada selling order, ya mungkin waktunya flip gitu ya. Tapi kecil lah kemungkinannya. Tapi we will see, karena kita harus react pada saat market gejolak di area atas ini. Oke, jadi ini update untuk hari ini teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian suka update ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you teman untuk supportnya. Dan kita ketemu di video berikutnya kali ya. Thank you semua for watching
and bye-bye.